Hai parents, hari ini ada pertanyaan apa ya yang paling banyak ditanyain di kolom pencarian Google? Kontrol emosi anak. Kira-kira kenapa ya? Ini pertanyaan banyak banget. Apakah parents lagi merasa kewalahan gitu ya dengan emosi anak yang meledak-ledak? Nah, sebenarnya ini wajar ya parents untuk anak-anak usia dini, apalagi masih 6 tahun ke bawah, di mana mereka itu kontrol emosinya masih minim banget gitu. Kenapa sih ini bisa terjadi? Karena ini struktur otak dia memang belum berkembang secara sempurna. Jadi otak itu ada 3 bagian nih parents. Jadi ada otak primitif gitu ya, yang paling belakang itu biasanya dia bersifat reaktif ya. Jadi kalau ada perasaan tidak aman, tidak nyaman, itu dia melakukan reaksi berupa fight, flight, atau freeze. Nah, fight itu melawan alias teriak gitu ya, teriak kenceng. Atau misalnya nendang-nendang, mukul, gigit kayak gitu saat dia merasa terancam atau tidak aman. Lalu ada juga nih reaksi flight. Flight itu kabur gitu ya. Nah, biasanya nih kalau di anak-anak jadi nempel terus sama orang tuanya, sama ibunya gitu ya, nggak mau diajak ngomong, nggak mau diajak ngapa-ngapain, terus masuk ke kamar, nggak bisa dideketin. Nah, itu adalah reaksi flight. Atau ada juga reaksi freeze, jadi benar-benar nggak bisa mikir, diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya ini terjadi di anak-anak yang kayak takut banget gitu ya sama orang baru, sampai akhirnya dia itu diem aja, ditanya apa-apa nggak bisa jawab kayak gitu. Nah, itu adalah freeze. Nah, bagian otak kedua itu adalah otak tengah ya, atau limbic system. Limbic system ini seperti apa ya, kira-kira tuh kayak lampu lalu lintas yang mengatur jalannya informasi di otak. Jadi misalnya limbic system ini mendapatkan input gitu ya, bahwa oh kondisinya nggak aman nih, dia akan langsung mengaktifkan otak yang di belakang tadi, otak primitif, sehingga anak bisa segera bereaksi untuk menyelamatkan diri, entah dengan fight, flight, atau freeze. Nah, yang ketiga bagian otaknya adalah otak bagian depan ya. Nah, ini otak bagian depan nih, itu adalah otak berpikir atau thinking brain. Disinilah tempat terjadinya pemikiran yang logis gitu ya, terus mempertimbangkan sesuatu dan regulasi emosi. Nah, sayangnya otak depan atau thinking brain ini baru selesai berkembang di usia 24 atau 25 tahun. Makanya wajar banget kalau anak usia dini masih sangat kesulitan dalam regulasi emosi. Tiap kali ketemu sama sesuatu yang nggak nyaman, langsung deh meledak-ledak, langsung deh nangis kenceng atau kabur. Dan itu wajar sekali. Nah, jadi karena anak-anak ini baru banget gitu ya hadir di dunia ini, dia baru banget bisa merasakan, oh ini rasanya nggak nyaman, ini rasanya takut, ini rasanya sedih. Jadi dia tuh masih sangat butuh nih bantuan dan panduan dalam mengenali emosi-emosinya. Karena itu parents kita biasanya menyebutnya sebagai koregulasi ya, belajar regulasi bersama-sama. Jadi bukan anaknya belajar sendiri, tapi belajarnya bareng sama orang tuanya. Caranya gimana? Salah satu contohnya adalah kita selalu membantu anak menamai apa yang dia rasakan. Jadi kalau anak lagi marah, kita jangan bilang gitu aja kok marah sih, jangan marah gitu ya, tapi bantu dia untuk mengenali, oh kamu sedang merasa marah. Saat marah apa yang kamu rasakan? Jadi deg-degan ya, jadi pengen mukul sesuatu ya, jadi pengen teriak ya. Nah, itu namanya marah. Tapi pas marah kita nggak mukul ya. Kalau mau teriak pun kamu bisa teriak ke bantal gitu, atau misalnya kamu bisa meremas bantal ini. Nah, begitulah cara kita mengenalkan anak terhadap ragam emosi. Bayangkan kalau setiap kali anak mengalami emosi-emosi yang kurang nyaman gitu ya, tapi kita justru menyuruh dia untuk berhenti. Nah, anak malah justru kehilangan kesempatan untuk mengenali ini emosi apa sih namanya, ini cara meredakannya gimana sih. Nah, itu justru dia tidak punya kesempatan untuk belajar. Jadi, untuk bisa anak mengenali emosi dan cara untuk meregulasinya, kita perlu memberikan kesempatan kepada anak untuk merasakan emosi tersebut, bantu namai, dan bantu kasih tahu gimana sih caranya untuk mengelola emosi tersebut.
Oke, nah biasanya tantangannya untuk bisa memulai koregulasi ini adalah kita memberikan kesempatan bagi anak untuk meluapkan emosinya nih, parents. Nah, yang bikin bingung adalah kita harus ngapain nih kalau anak lagi guling-guling gitu ya, atau lagi teriak-teriak dan nendang-nendang, nggak bisa diajak ngobrol sama sekali gitu. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah pertama, kita harus menjaga keamanan dia dulu. Ya, itu yang paling utama. Kalau misalnya dia marahnya, meledaknya tuh sampai menyakiti diri sendiri, misal jedotin kepala ke belakang gitu ya, atau sambil pukul-pukul kepala sendiri, nah itu kita lakukan yang namanya pelukan, bear hug ya. Jadi kita peluk dari belakang gitu agar dia aman dulu, tidak melukai dirinya. Atau kalau dia tantrumnya itu berada di lokasi yang berbahaya, misalnya di lantai atas di dekat tangga gitu ya, nah itu kita langsung bawa dulu ke tempat yang lebih aman, misalnya kita ajak ke kasur gitu ya, atau ke tempat yang tidak tinggi seperti itu. Lalu yang kedua, saat itu terjadi, setelah aman, kita pastikan aman, kita akui dulu perasaannya, seperti tadi ya, kita namain, oh iya kamu sedang marah, gak apa-apa marah, ibu ada di sini untuk menemani. Nah, jadi kita tidak menyuruhnya untuk segera berhenti, kita tidak menyuruhnya untuk segera senang lagi gitu ya. Kita tunjukkan ke anak bahwa kita berada di sana untuk menemani dia meskipun dia sedang berada di saat-saat terburuknya. Nah, kenapa ini penting? Karena di saat inilah justru dia sangat membutuhkan kita sebagai teman dia gitu ya, bukannya justru menekan dia atau membuat dia merasa diburu-buru untuk segera happy lagi. Gitu kira-kira parents. Oke, nah biasanya aku dapat pertanyaan juga nih parents, sebenarnya emosi-emosi apa sih yang udah bisa dirasakan oleh anak-anak gitu ya. Nah, di anak-anak yang masih mungkin 2 tahunan ke bawah itu emosinya masih lebih ini ya, basic ya parents. Misalnya dia merasakannya tuh marah, takut, sedih gitu ya. Nah, tapi di usia 2 tahun ke atas itu biasanya udah lebih kompleks gitu. Ada muncul perasaan kecewa, muncul perasaan bosan, muncul perasaan cemburu mungkin. Nah, makanya saat di usia 2 tahunan ini biasanya mulai muncul tantrum ya. Mulai muncul tantrum karena anak sudah mulai punya kemampuan untuk merasakan emosi yang lebih bervariasi, tapi dia belum punya bekal untuk meregulasi emosi-emosi yang bervariasi itu. Makanya jadi meledak-ledak gitu ya. Nah, disitulah kita harus belajar untuk ngajarin anak. Kitanya belajar dulu gitu ya, ngajarin anak gimana sih cara untuk meluapkan perasaan-perasaan tadi atau emosi-emosi tadi dengan cara yang bisa diterima oleh lingkungan. Salah satunya kalau di positif disiplin ya, kita bisa juga pakai yang namanya anger wheel of choice. Jadi kita bikin diagram ya parents, jadi kita gambar gitu diagramnya bersama anak, lalu kita bilang setiap kali marah dan ingin memukul atau ingin menggigit itu sebenarnya ada cara lain loh untuk meluapkan marah tersebut. Misalnya dengan apa? Kamu bisa memeluk boneka, kamu bisa bergerak atau jalan-jalan dulu keliling rumah gitu ya. Kamu bisa minum, kamu bisa pakai stress ball, kamu bisa main play-doh gitu ya. Apapun yang bisa membuatmu merasa lebih nyaman kembali itu bisa digambarkan di dalam anger wheel of choice ini. Nah, tantangannya untuk melakukan koregulasi seperti yang aku jelaskan tadi, apa aja sih parents? Tantangannya adalah saat emosi kita juga meledak-ledak gitu ya, karena tersulut oleh emosi anak. Jadi sebenarnya boleh nggak ya kalau kita ikutan emosi saat anak kita emosi? Jawabannya adalah wajar kalau kita sebagai manusia jadi terpicu gitu ya amarah kita saat mendengar anak terus meraung-raung. Tapi sebagai orang dewasa yang otaknya sudah berkembang jauh lebih sempurna dari anak-anak kita punya loh kemampuan regulasi di bagian depan otak kita, dan kemampuan itu udah bisa dijalankan dengan baik gitu ya. Sehingga sebagai orang dewasa tersebut kita seharusnya gitu ya bisa mencontohkan ke anak marah yang oke itu seperti apa sih gitu ya, karena perasaan marah itu bukan untuk ditolak ya parents. Jadi kalau kita merasa marah saat anak kita marah, ya udah terima aja perasaan itu, tapi kita ungkapkan dengan cara yang asertif. Jadi kita ungkapkan tanpa menyudutkan anak. Kita bilang, ibu merasa marah gitu ya, ibu sedang merasa marah, ibu akan berjalan ke belakang dan membuat teh agar lebih tenang.
Atau misalnya ayah sedang marah dan ayah akan masuk ke kamar untuk menenangkan diri. Kita nanti ngomong lagi ya. Nah, jadi dengan cara seperti itu kita sedang menunjukkan ke anak nih bahwa oh, marah itu nggak apa-apa gitu. Yang nggak boleh adalah marah yang tidak terkendali, seperti marahnya sampai membentak orang lain, marahnya sampai memukul orang lain. Nah, itu yang perlu kita hindari, karena cara anak meregulasi emosinya itu akan mencontoh cara kita meregulasi emosi kita di hadapan anak kita. Nah, gimana nih parents? Masih pusingkah kira-kira kalau habis ini anak kita guling-guling di hadapan kita, harus gimana lagi? Nah, kalau penjelasan tadi masih butuh dielaborasi lagi oleh parents bisa loh belajar di Good Enough Parents dengan mengambil kelas berjudul mengajarkan anak mengelola emosi. Nanti di situ parents akan belajar cara-cara detail apa saja nih yang bisa aku ajarkan ke anakku untuk mengelola perasaan-perasaan yang tidak nyaman yang dia rasakan dalam keseharian. Oke parents, terima kasih sudah mendengarkan sesi kali ini. Jangan lupa klik subscribe biar bisa tanya jawab lagi sama aku. Oke? Dah.